Selamat pagi anak-anak, salam jumpa dengan saya Ibu Tari. Saya akan membawakan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat dan kesamaan ciri dengan makhluk hidup lain. Benda yang ada di sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda tak hidup atau benda mati dan benda hidup atau makhluk hidup. Contoh benda tak hidup: batu, kayu, air, tanah. Ciri-ciri benda tak hidup: tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan minuman, tidak berkembang biak, tidak tumbuh bertambah besar, tidak peka terhadap rangsang. Contohnya makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan dari posisi semula. Contohnya makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuh. Alat gerak makhluk hidup: kaki untuk berjalan atau melompat seperti domba, sapi, kucing, dan lain-lain. Sirip untuk berenang, contohnya ikan. Sayap untuk terbang seperti burung, kelelawar, nyamuk, dan lain-lain. Otot perut untuk berjalan, biasanya untuk hewan melata seperti siput, ular, dan lain-lain. 2. Bernafas. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara. Saat bernafas, kita menghirup udara yang kaya akan oksigen. Dan saat menghembuskan nafas, kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Contoh, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan ikan adalah insan. Alat pernapasan belalang adalah trakea. Alat pernapasan cacing adalah kulit. Alat pernapasan tumbuhan adalah stomata atau mulut daun. Ketiga, memerlukan makan dan minuman. Makhluk hidup tidak mungkin bertahan hidup jika tidak makan dan minum. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makan sebagai sumber energi agar dapat bertahan hidup. Contohnya, manusia membutuhkan air untuk masak, minum, dan mandi. Hewan membutuhkan air untuk minum, sedangkan tumbuhan membutuhkan air agar tidak layu. 4. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar, sedangkan berkembang yaitu kematangan fungsi sistem organ. 5. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan individu untuk menerima dan respon terhadap segala rangsangan yang diberikan. Contohnya, jika melihat sinar matahari yang menyilau dengan cepat, kita akan menutup mata. Hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ketiga, daun putri malu akan mengatup setelah disentuh. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. 6. Berkembang biak. Berkembang biak adalah proses hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya agar tidak punah. Cara makhluk hidup dalam berkembang biak berbeda-beda. Ada yang bertelur dan melahirkan atau beranak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, cicak, dan burung. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan adalah sapi, kucing, dan anjing. 7. Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa adalah mengeluarkan seluruh sisa pembakaran dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi. Zat sisa pada manusia dan hewan berupa tinja, urin, dan keringat, sedangkan zat sisa pada
pertumbuhan berupa uap air yang dikeluarkan melalui pori-pori daun. Yang kedelapan, menyesuaikan diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh, manusia saat musim dingin mengeluarkan jaket, sedangkan musim panas menggunakan baju yang tipis. Kedua, bebek memiliki kaki bersepelaput, tujuan untuk memudahkan saat berenang, dan memiliki paruh panjang dan pipi untuk memudahkan mencari makanan di air. Ketiga, tumbuhan bunga teratai memiliki daun lebar yang bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Sekian dan terima kasih materi untuk bab 2. Sampai di sini dan kita berjumpa dengan saya pada minggu selanjutnya. Terima kasih.